Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semua. Kita berjumpa kembali bersama Nagato Channel, yang pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang domba. Seperti biasa kawan-kawan semua, saya akan berbagi sedikit informasi yang sangat bermanfaat sekali buat kawan-kawan peternak di rumah. Jangan lupa buat kawan-kawan semua tonton videonya sampai dengan selesai biar tidak gagal paham. Karena saya akan berbagi informasi yang tentunya sangat penting sekali buat kawan-kawan peternak di rumah. Nah, kawan-kawan semua jangan lupa buat peternak pemula ataupun buat peternak yang udah lama. Jadi kenali dulu domba-domba kita itu seperti apa, sehat atau enggak, atau sakit, atau dan lain-lainnya. Nah, terkadang kita sebagai peternak kita nggak tahu kalau domba kita ada yang sakit, ada yang sehat, pokoknya macem-macem. Nah, jadi buat kawan-kawan semua, domba-domba kita itu harus kita rawat dan kita juga harus teliti kepada domba-dombanya. Karena kalau misalkan kita nggak teliti, tentunya kita sebagai peternak itu akan rugi tentunya. Karena bisa aja domba kita itu mati karena penyakit ataupun mati nggak tahu karena yang lainnya. Nah, jadi kawan-kawan semua, ciri-ciri domba yang sehat itu yang pertama, ini sekedar pengalaman dari saya pribadi, dan tentunya di depan saya juga ada dombanya juga. Nah, kalau yang sehat itu yang pertama dari segi makannya dulu. Karena kalau domba udah makannya lahap, nah itu udah pasti domba itu sehat. Karena kalau misalkan domba yang sakit, tentunya domba itu kan makannya juga sedikit-sedikit, kadang ya intinya sih kurang lahap. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, untuk jenis domba yang kita ternak, kita harus tahu kalau misalkan domba kita makannya kurang lahap, artinya kita sebagai peternak harus bisa memberikan solusi ataupun gejala-gejalanya itu karena apa dombanya. Contohnya misalkan domba kurang lahap ataupun lemes. Nah, itu biasa kalau peternak, mungkin buat para peternak yang senior mungkin ada yang udah paham. Nah, untuk yang pemula mungkin ada juga yang belum paham, khususnya buat para pemula. Nah, jadi kalau misalkan ada domba yang makannya kurang lahap, itu biasanya karena gejala cacing. Nah, yang pertama biasanya itu cacingan itu kawan-kawan. Jadi kalau misalkan domba lemes ataupun kurus, nah itu tandanya gejala cacing. Kalau untuk masalah cacingnya, jenisnya itu mungkin macam-macam ya kalau untuk domba. Tapi yang jelas kalau misalkan udah cacingan, domba itu segera kita obati ataupun segera kita berikan dengan obat cacing. Karena kalau domba cacingan, otomatis domba itu lama-lama kurus. Nah, itu yang pertama kurus karena makannya kan nggak lahap. Mungkin makannya banyak tapi nggak jadi daging. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Kalau domba yang makannya lahap, badannya pun sudah pasti gemuk-gemuk. Intinya sih mungkin sangat berbeda sekali domba yang sehat ataupun domba yang kena cacingan. Dari segi badannya, dari postur bulunya juga memang agak berbeda kawan-kawan. Kalau domba yang kena cacingan itu agak kusam ataupun lusuh. Tuh, kalau domba yang sehat ini kan masih anakan ini kawan-kawan, baru 3 bulan. Tuh, beda ya dari segi bulunya juga. Nah, itu jadi seperti itu kawan-kawan untuk membedakan domba yang kena cacingan atau enggak. Jadi dari segi makannya dulu kita harus perhatikan.
Nah, kawan-kawan semua, untuk pengobatan domba kena cacingan bisa juga kita berikan 1 bulan sekali. Itu tergantung juga dari dombanya. Kalau misalkan dombanya nggak cacingan sih nggak dikasih obat cacing nggak apa-apa. Ya intinya jangan sampai domba kita itu kena cacingan, jadi sesegera mungkin kita beri obat cacing. Kalau untuk jenis obat cacingnya bisa beli di warung ataupun di toko terdekat yang biasa di warung itu kan ada. Nah, kalau misalkan yang lebih bagus lagi juga ada, banyak sekali sih macam-macam. Kalau untuk obat cacing ya cocoknya aja pakai obat cacing apa tinggal kita berikan. Nah, itu sangat bagus sekali itu kawan-kawan, kalau misalkan domba kita harus berikan obat cacing pada domba-domba yang makannya kurang lahap. Nah, kita juga ada satu cara lagi, yaitu kalau misalkan udah kasih obat cacing jangan lupa kita kasih jamunya. Contohnya jamunya itu kasih temulawak, gula merah, sama asam jawa juga bisa. Nah, itu dicampur. Jadi misalkan contoh kita memberikan obat cacing ya. Nah, untuk kawan-kawan peternak semua, untuk pemberian obat cacingnya itu saya sarankan pada siang hari. Jadi di saat domba itu perutnya udah kosong, artinya dalam keadaan kosong itu ya kalau siang. Kalau misalkan pagi ataupun sore kan itu kan waktu-waktu jam makan, kemungkinan domba kan perutnya besar karena habis makan. Jadi diusahakan pemberiannya yang bagus itu pada siang hari. Karena kalau misalkan untuk pemberiannya siang hari, kemungkinan domba itu kan perutnya kosong. Nah, nanti kita berikan obat cacing. Nah, itu pada siang hari. Setelah kita berikan obat cacing, misalkan hari ini kasih obat cacing, nah besoknya kita kasih jamu nggak apa-apa. Pakai temulawak. Temulawaknya kita bikin ini aja, digeprek juga nggak apa-apa. Kita ambil airnya, kalau bisa di jus, jadi seperti bikin jus itu di blender. Nah, jadi kayak gula merah, temulawak, nah jadikan satu, terus sama asam jawa. Nanti dombanya itu akan sehat, seger setiap hari. Soalnya kalau misalkan domba dikasih jamu ramuan herbal, biasanya itu domba akan sehat terus. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, itu domba penambah nafsu makan dan untuk obat cacing juga. Jadi hari ini saya berbagi itu obat cacing dan jamu tradisional untuk domba. Karena kalau misalkan kita berikan obat seperti itu rutin, insya Allah dombanya kan rakus makan. Contohnya seperti domba yang ada di sini di kandang saya ini, saya berikan seperti itu. Nah, buat kawan-kawan semua, untuk pemberian obat cacing seperti itu kita berikannya itu untuk domba di atas 5 bulan aja. Kalau untuk domba yang seperti ini yang di bawah 5 bulan kemungkinan nggak usah. Yang penting domba itu tetap masih sehat seperti ini, kita biarin aja. Nah, paling kita berikan itu untuk domba yang besar-besar seperti ini. Nah, ini kan ada domba jajalon, domba yang udah besar. Nah, ini wajib kita berikan. Karena kalau domba udah besar seperti ini kan makannya juga tentunya banyak, dan mungkin rumput apa aja yang dimakan. Contohnya seperti ini, rumput saya yang biasa saya berikan untuk pakan domba yaitu rumput campuran seperti rumput liar, rumput odot, ada rumput pakcong, ada rumput ya rumput-rumput yang lainnya. Jadi jadikan satu. Karena saya kan menanam bang pakan sendiri, dan tentunya bang pakan itu kan punya saya ada rumput odotnya, terus ada rumput liarnya seperti ini. Nah, untuk pola pakan seperti ini nih, yang putih ini ampas tahu aja ini kawan-kawan, sebagai tambahan protein buat pertumbuhan domba agar domba itu cepat besar. Kalau saya itu simpel-simpel aja untuk perawatan dombanya. Nah, untuk pakannya juga seperti ini, hijauan murni, hijauan. Jadi setiap hari itu diberikan rumput hijauan
seperti ini pagi dan sore, karena rumput yang bagus itu rumput hijauan. Jadi nggak usah yang aneh-aneh buat kawan-kawan semua, karena kalau rumput hijauan itu sangat bagus buat pertumbuhan domba juga. Oke kawan-kawan semua, semoga video ini bisa bermanfaat buat para peternak di rumah. Jangan lupa yang baru bergabung silahkan di like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Nagato Channel, yang pastinya saya akan terus berbagi informasi-informasi tentang peternakan domba. Dukung terus channel kami supaya terus berkembang, supaya saya itu semangat berbagi ilmu tentang domba ataupun tentang kambing. Oke kawan-kawan semua, saya ucapkan terima kasih banyak buat subscriber saya yang udah pada menonton. Semoga ilmu yang saya berikan kepada para peternak di rumah semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.